dilakukan pemerintah dengan menghapuskan pungutan ekspor dalam hal ini adalah kan sebenarnya pungutan untuk CPO itu kan ada 3, baik pungutan untuk yang dipungut melalui BPDP kelapa sawit, dan juga ada pungutan ekspor yang itu masuknya ke APBN. Nah, kalau yang BPDP, yang buat lewat BPDP itu kan sementara kan dihapus sampai dengan 31 Agustus. Terus ada juga memang pemerintah dalam hal ini ada juga membuat satu kebijakan lagi, yaitu bea keluar percepatan atau yang disebut flash out. Itu berlaku sampai 31 Juli. Tapi memang ini kan semuanya di atas kertas, tapi di ranah di lapangan itu dalam pelaksanaan ekspornya masih belum sebagaimana yang kita harapkan bersama. Mhm. Ya misalnya salah satu adalah masih sulitnya kadang mungkin kalau untuk yang besar mungkin agak itu, tapi ini kan kita bicara untuk secara the whole, secara keseluruhan. Misalnya kesulitan di dalam kapal untuk angkutannya. Ini juga kan kalau ada pun juga biayanya mahal, Mhm. sehingga ya tentu dalam hal ini misalnya juga untuk mau melakukan ekspor kan masih harus ada persetujuan ekspor. Nah, ini yang kadang-kadang di lapangan nggak semudah yang seperti dibayangkan. Oke. Nanti bisa ditambahkan Pak Hartono nanti. Iya. Tapi ya itu yang paling utama adalah kebetulan saya juga pernah ada di dalam, memang kan ini kan kita buatnya di ranah kertas, tapi di lapangan cuma menderita ini adalah para petani. Ini yang harus kita kaji bersama. Kita tidak mau melihat ke belakang kemarin dengan ada satu regulasi yang akhirnya kita tahu sendiri dampaknya yang seperti ini kita alami. Nah, Mhm. karena kan untuk mendatangkan kapal itu kan nggak mudah seperti misalnya, besok kapal datang, kan nggak seperti itu. Kan bisa juga misalnya kapal juga merasa takut, jangan-jangan yang saya datang lagi pas di sana tidak boleh lagi dimuat, kan Mhm. itu kan cost. Iya, Nah, betul betul. hal-hal seperti ini deh yang harus kita pikirkan bersama. Mhm. Implementasi di lapangan, utamanya mungkin ada kesulitan kalau bisa dikatakan satu keran ditutup begitu ya, dibuka kemudahan yang lain, tapi ternyata yang lainnya ditutup begitu, sehingga implementasinya ini mirip yang dikatakan oleh Direktur Utama Astra Agrolestari, Pak, ada cukup kesulitan utamanya di implementasi lapangan. Kalau dari kacamata Pak Hartono, Pak, tingkat kesulitannya di mana, Pak, kalau boleh tahu? Jadi gini, Mas Gibran, yang namanya dunia bisnis itu kita selalu kan perlu konsistensi, ya. Dan juga kita kalau berdagang itu kan, nggak ada orang dagang 1 bulan ini, next month, nggak ada. Ya, jadi we need konsistensi dan we need certain long term view lah ya. Nah, dengan kebijakan berubah-ubah, kesulitannya itu sama kita punya trading partner di luar negeri. Ya, tadi Pak Saleh sudah bilang, maupun partner kita dari China, dari India, dari Afrika, manapun, mereka juga garuk-garuk kepala, what's going to happen next? Kurang lebih kayak gitu, Mhm. Mas ya. We need consistency, kurang lebih kayak gitu. Kalau kita lihat, saya pernah berbincang dengan Direktur Astra Agrolestari dengan kondisi yang terjadi akibatnya tentunya membuat over capacity begitu ya dari tangki-tangki yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan sawit. Nah, kalau dari kacamata Pak Hartono, Pak, dengan efek sebelumnya pelarangan ekspor begitu ya, utamanya tentunya membuat over capacity di tangki-tangki untuk sawit, sehingga tentunya perusahaan ada indikasi begitu Pak dari beberapa pernyataan orang-orang bahwa perusahaan-perusahaan sawit ini enggan menyerap sawit-sawit rakyat. Dari kacamata Anda seperti apa, Pak? Jadi gini, Mas Gibran, ya, kita ini kalau ngomong dunia sawit kan itu dari barat ke timur ya, dari skala yang ratusan ribu hektar sampai yang cuma berapa ribu hektar, ya. Jadi kita nggak bisa pukul rata. Kalau grup kami, Sawit Sumber Mas, ya kita bersyukurlah kita punya tangki bisa stok sampai 3-4 bulan ya. Jadi over capacity yang namanya sampai eh, lumer kemana-mana itu nggak kejadian di tempat kami ya. Tapi yang kita tahu di tempat lain iya, di perusahaan lain iya. Jadi kami tetap masih beli buah luar ya. Cuma yang balik lagi ini sangat berat buat cash flow kami ya. Kita tetap beli buah dari petani, sedangkan kita mau ekspor susah. Nah ini yang tadi saya bilang, sebagai direktur keuangan, we need konsistensi supaya kita bisa mengatur cash flow juga gitu Mhm. loh ya. Mhm. Mau ekspor tiba-tiba dikenakan 200. Nah, yang tadi Pak Saleh bilang,
ini mau bayar 200 dari mana nih duitnya, kayak gitu ya. Nah, ini yang bikin kita sebagai di real sector agak sulit lah membuat fokus maupun short term, medium term, apa long term, ya kurang lebih kayak gitu. Nah, kita bisa satu lagi dengan kebijakan yang kemarin kita terapkan. Sebenarnya saya sebagai profesional di dunia sawit, kita khawatir ya, ini buka peluang untuk customer kami mencoba minyak-minyak jenis lain, ya. Contohnya mereka mulai coba corn oil, ya, sunflower oil, rapeseed oil, ya. Ini justru kita bikin buka peluang buat negara lain, ya.